selamat datang di acara kami, ya. Grup kita namanya Titans. Tadi MC sekilas sudah ngasih tahu tentang perusahaan kita, gitu kan? Jadi perusahaan kita ini udah punya sejarah cukup lama, teman-teman. Berapa tahun tadi? 175 tahun di dunia. Di Indonesia udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 28 tahun, ya. Jadi kita bukan perusahaan baru, bukan pelajaran, gitu kan? Kita punya cukup banyak sejarah, ya. Saya nggak akan lama-lama, langsung aja ke poinnya. Malam ini kita mau cerita tentang peluang bisnis, ya. Saya cuma minta satu hal, ada duduk, dibuka pikirannya, didengerin. Masuk akal, ada cerna, nggak masuk akal, ada buang. Selesai, oke? Pertanyaan pertama, malam ini, saya tanya si Mbak yang di atas. Mbak, menurut Anda, Tuhan Anda itu adil apa enggak? Adil. Menurut Mbak ini, Tuhan Anda itu adil nggak? Adil. Saling cari yang cowok, Mas. Yes, ada, Mas. Tuhan Anda adil nggak? Adil. Kalau adil, Mas, saya mau tanya berikutnya. Kenapa ada orang miskin sama orang kaya? Kalau Tuhan adil, kenapa di dunia ini ada orang miskin sama orang kaya? Coba yang lain, bingung dia. Mbak, kalau adil, kenapa ada orang miskin sama orang kaya gitu? Biar seimbang. Oke, good answer. Baik. Kok gak dibuat semua kaya gitu? Kok gak dibuat semua miskin? Kok ada orang yang kaya nggak miskin? Kenapa? Menurut baik kenapa? Tadi dia bilang biar seimbang. Kalau menurut Anda? Jangan oleh sebelahnya. Anda yang ditanya. Belum punya gambaran. Bingung ya? Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, Ci. Ci, menurut Anda Tuhan Anda adil? Kalau adil, kenapa ada orang miskin sama orang kaya? Nggak tahu ya, bingung ya. Tapi kenyataannya ada begitu nggak di dunia ini, teman-teman? Oke, sebenarnya teman-teman, kalau Anda menemukan jawaban atas pertanyaan saya malam ini, hari ini selesai BOP ini. Anda akan mengerti, oh ya masuk akal ya ngomong. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kasih sebuah ilustrasi dan sebuah film. Oke? Dan sebelumnya saya mau tanya lagi nih sama peserta yang ada di sini. Ya, Kokone. Kok bisa nyetir mobil, Bang? Bisa nyetir mobil. Kalau Koko hari ini tak ikutin balapan Formula One ya. Saya tadi sebelum masuk saya nonton kok. Saya lihat klasemen Formula One sekarang itu ada didudukin oleh Perez, salah satu yang namanya Perez. Itu dari Argentina kalau nggak salah. Dari mana saya lupa, Red Bull timnya. Lewis Hamilton nomor 3. Oke? Kalau Anda ikut lomba ini, kira-kira berapa persen Anda juara 1? 0,001. Namanya siapa kok? Hah? Sinyo. Oke. Katanya beliau 0,01. Oke, siapa yang menurut Anda Pak Sinyo ini bisa juara 1? Boleh katakan? Gak percaya. Yang penyelidikannya nggak percaya, apalagi kalian gitu ya. Yang percaya bahwa beliau ya gak juara gitu. Boleh katakan? Bingung ya? Siapa? Oh itu sebelahnya ya. Ini istrinya ya. Istrinya pun nggak percaya. Angkat tangan ya. Oke, teman-teman. Saya ingin Anda saksikan sebuah film. Pak Surya siapin. Oke. Pak Sinyo, saya yakin Anda akan juara jika Anda naik Formula One dan semua lawan Anda, saya kasih mobil yang di belakang itu. Apa itu mobil di belakang? PW kodok. Beliau waktu lihat tadi gambar yang pertama gitu. Nah ini PW kodok nih teman-teman. Anda lihat jalannya kan? Pelan dia kan? Anda lihat Formula One? Sudah terbang kemana tuh? Sudah kabur ngacir gitu kan? Ini kalau ada perhatiin baik-baik di film ini, teman-teman. Si Formula One udah muterin 2 kali. Weng. Si PW kodok pelan-pelan aja. Lihat ya, sebentar ya filmnya, kita lihat ya. Cuma 1 menit ini. Nah, ini Formula One, teman-teman.
Saya juga lucu, bisa nemuin video ini di YouTube. Saya cari gitu kan, ada nggak ya kira-kira lomba Formula One sama VW Kodok? Ternyata saya ketemu videonya. Nah, ini VW Kodok, teman-teman. Kalem-kalem ya, santai ya. Formula One udah terbang ya larinya ya. Ini akhir lap nih teman-teman. Ini kalau ada tahu Formula One-nya bisa 250 sampai 3 meter per jam. Ya. Paling 8 udah tiame ya, sudah hebat banget. 150 kayaknya nggak bisa deh kalau VW Kodok mode yang begini ya. Nah, ini lihat ya, dia lagi jalan santai. Teman-teman, VW Kodok ini menggambarkan kita, benar. Ya, menggambarkan teman-teman yang mengambil keputusan dalam hidupnya ya. Oke. Nah, Anda lihat terakhir salib ini. Tuh di belakang ya. Udah putaran keberapa dia? Si VW masih satu putarannya selesai. Oke, disikat. Oke, Bapak Ibu. Tadi waktu saya tanya sama Koko ya, siapa yang menang gitu kan? Jawabannya adalah dia bilang 0,01. Karena mungkin di dalam bayangan beliau adalah diadunya sama-sama pakai Formula One. Gitu. Tapi kalau hari ini tak rubah pertanyaannya kok. Koko pakai Formula One dan semua lawan Koko yang tadi Lewis Hamilton dan kawan-kawan tak kasih VW Kodok kok. Berapa persen kok kira-kira Anda jual? 99. Good answer. Pertanyaannya begini teman-teman, apa yang membedakan jawaban yang pertama dan kedua? Apakah karena pembalapnya atau karena kendaraannya? Kendaraannya, betul ya? Jadi Tuhan itu adil teman-teman. Masalahnya adalah kita ini manusia punya pilihan. Tuhan nggak bisa ngatur Anda jadi kayak robot, kamu ke kiri, ke kanan, nggak bisa. Kita kasih Anda hikmat, kasih Anda pengetahuan, kasih Anda kepintaran. Sisanya pikir sendiri. Gitu ya. Jadi manusia ini bebas sebenarnya mau milih. Mau milih jadi kaya ya silakan, mau milih jadi miskin ya silakan. Masa sih Pak ada yang milih begitu? Benar, mereka memilih sebenarnya. Nah, saya buktikan di belakang ya. Anda bebas memilih kendaraan Anda mau pakai apa? Mau pakai becak boleh, mau pakai bajai boleh, mau pakai mobil yang sport boleh, mau pakai Formula One boleh. Tuhan tidak pernah ngatur Anda. Anda dikasih hikmat, Anda dikasih teman, dikasih sekolah, dikasih pikiran, putuskan sendiri. Oke. Bapak Ibu, ada 3 jenis kendaraan yang bisa kita naikin. Ini jadi saya simpulkan simpelnya gitu ya. Ada 3 jenis kendaraan yang bisa membuat kita ini mengumpulkan kekayaan. Oke. Kendaraan pertama adalah saya sebut dengan karyawan. Ya, kerja ikut orang, ngelamar kerjaan, Anda bisa dapat uang. Kendaraan kedua saya sebut dengan self-employee. Orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Ya kan? Macam-macam profesinya. Ada artis, ada dokter, ada pengacara, arsitek. Mungkin zaman now, ada YouTuber, ada blogger, ya kan? Instagramable yang bagian di endorse itu kan, Instagram artis, bla bla bla. Mereka self-employee, teman-teman. Dan yang ketiga adalah bisnis. Paham ya teman-teman? Tuhan udah kasih pilihan Anda. Anda boleh milih. Mau jadi karyawan, monggo. Mau jadi self-employee, silakan. Mau berbisnis, silakan. Gak pernah diatur kan? Anda putuskan sendiri, Anda jalani sendiri. Oke? Poinnya adalah, kenapa banyak sekali orang ingin jadi karyawan? Oke, menurut saya teman-teman. Karena mereka suka dengan kata-kata yang di belakang saya ini. Pas, aman, dan terjamin. Kata-kata favorit seorang karyawan adalah pasti aman dan terjamin. Pak, saya milih jadi karyawan itu karena saya ini pasti ada gajinya. Gajinya kan pasti
pasti, Pak. Dengan ada yang pasti ini, saya aman. Ya kan? Saya pasti dapat terima uangnya, saya bisa menghidupi keluarga saya. Saya ini punya anak, Pak, punya istri. Jadi saya harus cari yang pasti-pasti. Oke, teman-teman. Survei membuktikan bahwa sebuah negara maju itu membutuhkan kurang lebih 15-20% pengusaha. Dan Indonesia itu hanya punya sekitar 3-7% jumlah entrepreneur di Indonesia. Sangat kurang sekali. Rata-rata dari mereka ketika lulus kuliah, lulus SMA, yang ada di pikiran mereka adalah menjadi karyawan. Anda tahu nggak kenapa bisa begitu? Mbak, tahu nggak kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Itu gara-gara orang tua kita yang salah, Pak. Serius, orang tua kita ini salah didik kita, Pak. Dari kecil, benar tuh Anda ngomong gini. Nah, sekolah yang rajin, belajar yang pinter, nanti kalau kamu pinter, cari kerja gampang. Siapa yang diajarin begitu sama orang tuanya? Oh, kata nggak ya? Kalau kamu kerjanya rajin, nah sekolah pinter, nah perusahaan yang cari kamu, nah. Betul ya? Kelihatannya ajaran itu nggak salah, guys. Tapi ajaran itu mengajarkan Anda menjadi seorang karyawan. Sehingga ketika kita lulus SMA, lulus kuliah, yang ada di benak kita adalah langsung buka Jawa Pos. Betul ya? Ngapain kok buka Jawa Pos kok? Cari lamaran kerja. Bener ya? Wah, ini kosong nih. Wah, saya lamar kirim. Wah, ini ada cari lamaran. Biasanya lulusan kuliah tuh idealisnya tinggi. Kalau saya lulusannya akuntansi, saya hanya mau lihat lamaran yang berbau akuntansi. Di luar akuntansi saya nggak mau ngelamar. Oh, gaya ya, sombong ya biasanya. Idealisnya masih tinggi. Setelah dikirim, dia berbalik, dikirim lamaran. Saya tahu ada panggilan. Biasanya bulan kedua turun standarnya. Ya kan, udah nggak akuntansi lagi nggak apa-apa. Yang penting dapat kerja. Bener apa bener? Kalau udah 3 tahun stres, apapun deh yang penting kerja deh. Saya pernah ketemu teman saya SMA. Waktu itu THR masih jalan, sekarang udah nggak, kayaknya udah agak sepi ya. Beliau itu lulusan ekonomi sama saya kuliah, dan dia jadi, mohon maaf, jaga karcis untuk parkirnya di sana. Nangkep ya teman-teman ya? Jadi, apakah dia salah? Ya enggak juga, itu pilihan dia. Gitu ya? Ini kenapa ya layar? Recording in progress. Karena kita dididik dari kecil, selalu oleh orang tua kita, cari kerja itu adalah ikut orang, maka banyak dari kita itu lulus sekolah tidak punya jiwa wirausaha, nggak terpikir untuk buka bisnis sendiri, itu nggak kepikir tuh. Dididik pertamanya begitu. Oke, ditambahin lagi kata-kata pasti itu loh, pasti, aman, terjamin. Oh ya benar, cocok ini, ya kan? Makanya mohon maaf sekali, tidak bermaksud menghina atau meremehkan sebuah profesi. Menurut saya pekerjaan yang sangat tidak masuk akal ini adalah jadi pegawai negeri sebenarnya, menurut saya. Walaupun banyak ya orang tua kita yang seperti itu, banyak. Beberapa teman saya di Madura ini sangat bangga orang tuanya kalau lihat anaknya jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena menurut mereka kalau jadi pegawai negeri itu aman gitu loh. Dapat tunjangan, nanti pensiunnya ditanggung oleh negara gitu. Bahwa sebenarnya gajinya itu ya gaji mereka yang diambilin tiap bulan dikasihin ke mereka sendiri sebenarnya. Jadi bukan ditanggung negara teman-teman sebenarnya. Nah, yang nggak masuk adalah mereka rela nyogok untuk masuk kerja. Gak make sense gitu. Udah keluarin duit duluan puluhan juta untuk kerja sebagai pegawai negeri. Bener ya teman ya? Yang udah mencoba kayaknya tahu deh. Oke. Ini kenapa nggak jalan? Oke, kelompok kedua adalah saya sebut kelompok self-employed. Nah, kelompok ini saya kasih julukan si bebas. Orang yang nggak mau diatur, orang yang mau berekspresi, dan orang yang nggak mau income-nya dibatasin. Ya, mereka punya prinsip begini. Kalau saya kerja keras, kalau saya
luar biasa, kasih saya income yang luar biasa. Nggak mau income-nya biasa-biasa aja. Gitu. Nah, itu adalah kelompok kedua, teman-teman. Biasanya mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat independen, yang tidak mau terikat oleh sebuah inci, ataupun sebuah yang terikat. Seperti apa? Artis, pengacara, ya kan? Terus musisi, olahragawan. Nah, itu adalah kelompok-kelompoknya self-employed semua itu. Mereka, oke. Saya lari balik sedikit ya, sebelum ke sana. Teman, saya bukan meremehkan pekerjaan jadi karyawan. Saya juga mantan karyawan, tapi saya sudah bertobat, gitu kan? Kan saya bertobat sederhana sekali sebenarnya. Saya waktu itu kerja di Astra, saya punya teman 30 orang. Jadi marketing waktu itu dengan saya, tahun 2001. Saya kerja di sana, teman-teman saya ada 30 orang. Saya masih muda, masih culun, masih belajar dunia marketing, dan saya belajar di Astra. Waktu itu teman-teman, terjadi krisis moneter tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 atau 2005 ya. Dolar terbang ke 8 ribuan, 9 ribuan. Jadi setelah tahun 97, Indonesia krisis moneter yang kedua itu 2004 kalau 2003 saya lupa. Ya, dolar terbang ke 8 ribu, terjadilah pengurangan karyawan besar-besaran. Dan di Astra terjadi. Yang ambil hikmatnya adalah waktu itu teman saya yang udah kerja 15 tahun, namanya Pak Kapten, saya nggak usah sebut nama asli, kami julukannya adalah Pak Kapten. Waktu upacara bendera, beliau tuh ngomong gini, teman-teman. Saya sangat bangga kerja di Astra. Dia dapat pin emas, ya, waktu 17 Agustus, beliau tuh dapat pin emas karena kerja di atas 10 tahun. Nanti kalau saya punya anak, saya akan suruh anak saya jadi sales otomotif di Astra lagi. Saya yang masih muda lihat, ya, wah ada ya orang yang begini ya, setia, bla 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 bla. Ketika terjadi krisis moneter, Astra melakukan pemotongan tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja alias PHK. Dari 30 sales, hanya disisihkan 5, Pak. Saya termasuk yang beruntung yang bertahan di sana, karena punya prestasi cukup bagus penjualan, tapi yang sisanya 25 orang yang dipotong, termasuk yang Pak Kapten saya bilang tadi. Yang ada di pikiran saya, teman-teman, pada saat itu simpel sekali. Oh, gini yo, nasibnya ikut orang tuh ya begini ya. 15 tahun saya buang, 16 tahun saya buang, ujung-ujungnya saya jadi potong. Ketika Anda tidak berguna lagi, ketika Anda tidak memberikan masukan kontribusi lagi, ya kan, dia akan memilih yang memberi kontribusi. Kenapa dipilih 5 yang tersisa? Karena 5 ini paling jago jualan. Yang sisanya 25 yang udah biasa-biasa aja. Sebulan jualan cuma 2, jualan 1. Kami jualan 8, 12, 13. Itu yang dipertahankan Astra. Sejak saat itu saya mikir, teman-teman. Waduh, kalau gini caranya, saya nggak mau jadi yang potong. Gitu ya, itu alasan kenapa saya ini pindah dari golongan yang kiri ini ke pindah ke yang sebelah kanan. Alasannya sederhana sekali. Oke, golongan yang kedua adalah golongan yang bebas dan mandiri. Tapi dia juga punya problem, teman-teman. Problemnya adalah semakin mereka sukses, semakin habis waktunya. Pernah perhatiin nggak? Kalau artis semakin terkenal, bahkan makan pun di lokasi syuting. Sampai nggak tidur-tidur nih syuting. Sampai subuh-subuh malam-malam tiap hari kan. Semakin top dia, semakin nggak ada waktunya. Saya kalau lihat film-film Blackpink gitu kan, terus Justin lagi tur dunia gitu kan, waduh itu tidur pun saya sampai di bus, teman-teman. Itu sampai di bus. Kaya, sukses gitu. Tapi ya itu, nggak ada waktu. Benar-benar untuk hidupnya, untuk keluarganya pun mereka nggak ada. Duitnya banyak. Oke ya, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nah, kenapa banyak orang nggak senang masuk kelompok ketiga ini? Karena menurut mereka, Pak, saya ini tahu Pak, bisnis ini bisa kaya, bisa sukses. Tapi punya problem juga. Perlu modal, perlu pengalaman, perlu sistem. Betul apa enggak, teman-teman? Sehingga banyak akhirnya yang mencoba bisnis, buka warung lah, buka toko lah, buka baju lah, buka apa, nggak lama bangkrut. Setelah dia bangkrut, dia balik lagi ke golongan yang aman ini tadi. Siklusnya muter, gini ya, benar-benar teman-teman ya, betul ya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman satu hal begini. Kalau kita bicara dunia bisnis ini nggak pasti. Tapi income-nya tidak terbatas. Nggak ada
ada jaminan kita buka bisnis ini pasti sukses, pasti kaya, pasti berhasil. Nggak ada. Tapi yang saya tahu adalah kalau ada sukses di dunia bisnis, income-nya tidak terbatas. Kalau di karyawan ada sukses, income-mu ada takarannya. Oke? Buat teman-teman nih, kendaraan ini kan kamu yang milih kan? Mau milih yang mana silakan. Tuhan nggak akan ngatur, kamu udah dikasih pilihan, mau nggak jalani. Tapi saya kasih tahu Anda, ilustrasi film tadi, PW Kodok, itu adalah yang golongan ini. Anda mau kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, dilawan sama dua golongan ini, kayak Formula One, dilewat, wung, 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 gitu kan. Yang bisnismen udah buka pabrik, udah beli rumah, beli ini, si karyawan beli rumah satu aja nggak kebeli. Tapi yang luar biasa adalah, banyak orang udah tahu, tapi terus saja naik VW Kodok. Dia udah tahu, dia tuh naik VW Kodok, dia udah tahu. Tapi tetap aja terperangkap di VW Kodoknya, nggak pernah pergi. Jadi kalau dia miskin, salah siapa, Pak? Kalau dia tetap miskin, salah siapa? Salah orangnya. Kamu yang putusin naik VW Kodok. Oke? So, buat teman-teman yang masih milih naik VW Kodok, saya mau kasih tahu satu hal bahwa pernah nggak teman-teman yang hari ini karyawan, yang mau jadi karyawan ataupun yang sekarang kerja ekonomi, pernah nggak Anda sadar dan Anda hitung bahwa sebenarnya gaji Anda ini nggak pernah naik? Ah masa sih Pak, saya tahun kemarin 4 juta Pak, 5, nah, sekarang jadi 5 juta 250, naik loh Pak. Gitu ya, secara angka iya, tapi secara nilai maksud saya, gaji Anda ini nggak pernah naik. Saya kemarin baca waktu bikin materi ini ya, rapihin materinya kan. Saya ini buka Google, teman-teman. Udah tahu nggak UMK Kota Surabaya tahun depan? Sudah lihat-lihat nggak di Google? Oh belum tahu ya? Ya karena saya punya hotel, jadi saya tahu. Saya dikasih kiriman surat dari Pemda Lombok dan segala macam. Saya buka-buka gitu. Saya kasih bocoran Anda, tahun depan rata-rata kenaikan UMK itu cuma 2-5%. Kota Jakarta itu jadi 5 juta per bulan. Jakarta. Ya, ada yang 2% kenaikannya. So, Bapak Ibu, kalau Anda termasuk adalah kota yang beruntung yang mengalami kenaikan 5%, pernah nggak Anda hitung berapa tingginya inflasi terjadi? Inflasi naiknya 10-20%. Gaji Anda naik 2-5%. Pertanyaan saya, Anda tambah kaya atau tambah miskin tiap tahun? Tambah miskin. Secara take home pay, tambah tinggi. Tapi secara beli barang, semakin nggak ada yang bisa dibeli. Ini ilustrasi, teman-teman. Kalau gaji Anda dinaikin 5% setiap tahun, maka pada tahun 2042, Anda punya gaji 12 juta. Wih, keren ya, gaji seberapa? 12 juta, Pak. Tapi Anda harus ingat, pada saat tahun itu, Anda lihat ya, dari 2003 ke 2023, ini kenaikan 20 tahun ini. Saya hitung 20 tahun. Emas itu sudah naik 1000%. Sedangkan gaji Anda, sedangkan gaji Anda selama 20 tahun kurang lebih sama gitu, Anda cuma naik 252%. Jadi semakin tahun semakin sedikit emas yang bisa Anda beli. Semakin tahun semakin sedikit yang bisa dibeli. Mungkin 20 tahun lagi Anda nggak bisa beli 1 kilo emas. Dah. Jangan 1 kilo, 1 gram pun nggak kebeli. Kenapa? Inflasinya kalah, Pak. Oke. Kenaikan emas kurang lebih 1000%, sedangkan gaji kita cuma naik 250%. Kalah 4 kali lipat. Kalau kita berbicara bensin, nah ini bensin. Kenapa bensin ini dijadikan topik hari ini? Karena bensin adalah sumber inflasi. Kalau bensin naik, semua naik. Itu udah hukumnya. Bahan bangunan naik, semua naik. Bensin, tahun 2003 adalah 1.800 per liter. Yang ngikutin ekonomi, sekarang di 2023 udah 10.000. Pertamax berapa? 14.000. Pertamax turbo. Udah 16.000 loh guys. Ini saya pakai yang paling murah ya. Pertalite mungkin ya. Ini Pertalite mungkin ya. Oke, sedangkan gaji kita jadi 12 juta, naiknya cuma 252%.
masalahnya, teman-teman. Separuhnya. Berarti income saya, Pak, sebenarnya ketika saya gaji 5 juta, 20 tahun lagi, sebenarnya cuma tinggal 2,5 juta. Aneh ya, masih ada orang yang bertahan 10 tahun jadi karyawan, 20 tahun. Saya bingung gitu. Padahal hitungannya udah jelas, angkanya udah jelas gitu. Tidak ada dalam sejarahnya seorang karyawan kaya raya itu nggak ada, teman-teman, kecuali korupsi. Atau jadi istri bosnya yang dia kerja, nah itu langsung kaya lah udah. Ya, sekretaris dia jadi istri, wah kaya langsung itu. Korupsi atau jadi istri, udah. Dua itu aja, Pak. Ya, Anda googling aja, nggak ada namanya karyawan masuk dalam 100 orang terkaya di dunia. Nggak pernah lihat saya, Pak. Nggak pernah lihat. Ya, oke teman-teman. Nah, ini adalah rekan-rekan kita, senior-senior kita, orang-orang yang luar biasa di industri mereka. Ini udah almarhum semua, teman-teman. Problem self-employed. Tadi saya kan bilang, semakin sukses, semakin habis waktunya. Tapi ada problem yang kedua buat mereka, yaitu apa, teman-teman? Ketika mereka meninggal, income-nya juga meninggal. Ketika mereka pensiun, income-nya juga pensiun. Pernah lihat wajah-wajah ini, teman-teman? Ini adalah para artis, olahragawan yang top di bidangnya, ada yang udah pensiun, ada yang meninggal dunia, dan saya sih kadang-kadang penasaran gitu, teman. Ketika, sorry kata ya, saya lihat Michael Jackson gitu kan, meninggal kan, terus saya penasaran, ini hartanya kemana gitu. Terus ahli warisnya siapa ya? Terus dikemain ini duit gitu. Apakah ahli warisnya masih menerima royalti? Kalau di Amerika mungkin ya, mereka masih dilindungi oleh aturan-aturan yang cukup oke lah ya. Ahli warisnya akan terima. Tapi kalau yang Indonesia, saya nggak yakin, guys. Artis di Indonesia akan menerima, keluarganya masih nerima gitu. Kayak contoh Mbak Surip gitu kan, yang nyanyi gendong itu lah. Saya nggak yakin tuh anak istrinya masih terima duit dari hasil karyanya beliau ya. Apalagi sekarang udah nggak pernah dengar lagunya, malah nggak dapat duit menurut saya. Artinya apa? Kelemahan seorang self-employed adalah ketika dia meninggal, income-nya meninggal, guys. Oke? Yang ketiga, nah oke Pak, kalau gitu ya udah, saya sekarang mau bisnis deh. Bisnis itu ada 3 jenis, teman-teman. Ya, ini sekarang kita masuk ngomong dunia bisnis ya. Tadi udah, karyawan udah, self-employed udah, sekarang kita ngomong dunia bisnis. Bisnis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bisnis tradisional. Bebas ya kita milih buka bisnis di Indonesia, Mas? Bebas kan? Anda mau buka laundry boleh, Anda mau buka salon boleh, Anda mau buka toko baju boleh, bebas, terserah. Yang penting jangan jual narkoba atau senjata ya. Problem kita bangun bisnis dari nol adalah Anda yang harus bangun, Anda harus pakai modal, Anda yang bangun sistemnya, dan Anda harus punya pengalaman. Yang paling sulit di dunia bisnis menurut saya, itu bukan modalnya. Modal udah sulit, udah jelas itu sulit. Tapi kalau orang tua Anda kaya, atau teman Anda kaya, Anda mungkin masih bisa minjem, atau Anda gadein rumah Anda untuk berbisnis, gitu kan. Tapi problem kedua adalah bisnis yang paling sulit, itu adalah di sistemnya, teman. Anda harus bikin sistem yang sedemikian rupa rapi, gitu kan. Mulai dari gudang, mulai dari supplier pengiriman, mulai dari marketing, mulai dari akuntannya, perpajakannya, penjualannya, ribet minta ampun. Itu kalau Anda lemah di satu sisi, growth. Jago jualan, rame Pak pabrik Anda atau toko Anda, tapi keuangan Anda lemah, dikorupsi, selesai. Anda jago jualan, gudang Anda lemah, stok nggak pernah di stok. Saya kemarin ada satu tim saya di Samarinda ya, alasan dia join di bisnis kita di asuransi di Prudential adalah ketika dia buka toko baju dan tokonya bangkrut. Saya tanya sama dia, kenapa tokomu bisa bangkrut? Jadi kawannya ini menggunakan uang si bosnya. Dia buka toko baju, teman-teman, toko distro namanya. Mungkin ikut Zoom kayaknya. Karyawannya dikasih akses masuk ke sistem. Sama si karyawannya, sistem stoknya dikurangin sendiri. Nangkap ya? Stoknya ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, diatur sama dia, Pak. Tapi barang keluar. Dia bingung, karena dia nggak pernah melakukan stok, ya, pengecekan stok. Dia bingung, uang nggak masuk,
ya barang berkurang terus, ini gimana gitu. Dia nggak nemuin jawabannya teman-teman, karena tidak ngerti caranya. Trust me, jika Anda bukan orang bisnis, Anda nggak ngerti caranya, pasti. Dan dia bisa menemukan kecurangan karyawan itu karena Tuhan baik hati aja. Gara-gara dia ke toko, terus nggak ada karyawannya, dia nongkrong di warung seberang. Ini benar, kisah nyata ini. Dia nongkrong di warung seberang, terus lihat ada orang keluar dari tokonya, bawa tentengan banyak gitu. Dia bingung, kok ada yang beli ya? Dia masuk balik ke tokonya, teman-teman. Tanya ke karyawannya, ada yang beli ya tadi ya? Ada Pak, berapa? 1 bungkus, 1 biji baju. Dia kulit banyak sekali tentengannya. Di sana dia mulai curiga. Akhirnya dia hitung semua dan ketahuan bohong. Singkat cerita dia bangkrut dengan sukses. Modalnya berapa? 600 juta. Singkat cerita dia selesai dengan berbisnis dan dia join di Prudential. Problem orang bangun bisnis yang pertama adalah di modal, yang kedua adalah di sistem, yang ketiga di pengalaman, Pak. Menghadapi orang yang level di bawah, kayak kuli, kayak tukang bangunan gitu kan, sampai menghadapi staff yang udah educated well, itu cara memperlakukannya berbeda. Serius, sangat berbeda. Anda nggak bisa kasar dengan orang yang di level sangat bawah, bisa berkelahi nanti. Nah, saya udah menghadapi yang dari level bawah sampai level atas, saya udah pernah menghadapi. Dan saya belajar di sana bahwa tidak gampang. Tidak gampang, oke? Nah, Pak, oke, kalau bangun bisnis dari nol susah, ada nggak pilihan lain? Pilihan yang kedua adalah beli bisnis yang udah jalan. Anda tahu Philip Morris nggak? Pernah tahu rokok ini, logo ini, yang sebelah kiri ini? Ini adalah pencipta rokok Marlboro. Kalau Anda perokok, Anda tahu, oh ini Marlboro, Philip Morris. Philip Morris membeli PT HM Sampurna. Jadi rokok Mild itu, Sampurna Mild itu dibeli sama Philip Morris. Kenapa Philip Morris mau beli? Karena distribusi Sampurna udah rapi. Seluruh Indonesia sudah ada barangnya. Brandnya kuat. Rokoknya jalan. Bisa nggak dibeli? Bisa. Bisa aja, asal harga cocok. Gitu ya. Beli bisnis orang adalah pilihan yang kedua Anda berbisnis. Kenapa? Kalau beli yang udah jalan, pasti enak. Tapi kuat nggak? 52 triliun tahun 2005 dibeli sama Philip Morris. Mbak mau kaya cepet? Gampang Mbak, beli BCA Mbak. Jamin Mbak. Wis langsung top. Tapi pertanyaan berapa BCA dijual? Boleh 10T BCA dijual? 52 T jadi ketawain mungkin pemilihnya. Tapi pasti sukses kamu. Banknya udah gede banget kan. Nangkap ya maksud saya? Ini pilihan kedua orang beli bisnis. Bisa. Asal lu punya duit aja. Oke. Mahal kalau udah jalan. Mehong, bahasa kekiniannya mehong guys. Gitu kan? Oke. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Banyak pengusaha yang nggak mengerti sistem, nggak punya pengalaman, tapi punya modal. Biasanya lari ke bisnis yang nomor 3. Langsung dia beli franchise. Bahasa kerennya itu franchise. Kenapa kalau mereka beli franchise? Karena mereka sudah ada sistem. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke, ibaratnya mereka ini beli sistem. Udah, gua nggak mau pusing, ngatur gudang, ngatur karyawan, perekrutan, penjualan, promotion, gua beli punya lu deh. Nah, makanya muncul lah. Mulai dari McDonald lah, Starbucks, salah satu yang terkenal di Indonesia Indomaret. Ini adalah sistem. Orang beli sistem. Mahal. Karena sistemnya udah ada. Jadi Anda udah nggak usah mikirin dari nol lagi. Anda tinggal beli. Tapi tak kasih tahu ya, franchise itu ada 2 jenis. Kalau menurut saya amatin ya. Ada yang full bener-bener franchise. Ada yang separuh franchise. Maksudnya gimana Pak? Jadi mereka cuma pakai judul franchise. Tapi sebenarnya kalau karyawan keluar, kamu yang cari. Itu saya bilang semi franchise sebenarnya. Pasti pusing juga kalau karyawan tiba-tiba 3 keluar atau lagi lebaran pulang, wah puyeng kepala. Gitu ya. Saya cuma melihat di Indonesia ya. Franchise yang benar-benar bagus menurut saya itu adalah golongannya Indomaret, Alfamart itu the best. Karena investor benar-benar cuma taruh uang, nggak usah pusingin karyawannya mau keluar, mau nyuri, mau apa, itu tanggung jawab Indomaret semua atau Alfamart. Tapi kalau Excelso masih separuh. Beberapa teman saya punya Excelso soalnya. Jadi mereka yang cari karyawannya, keluar mereka yang ngerekrut, pasang iklan, pasang ini, wah, masih ada problemnya di belakang.
Ya, kalau beberapa yang benar-benar murni franchise itu adalah Indomaret yang saya tahu di Indonesia. Ya, oke. Pertanyaannya gini, kalau saya pilih ketiga bisnis yang ada ini, apakah saya terbebas dari resiko dan pasti sukses? Menurut Anda ada nggak orang yang buka KFC tutup? Ada nggak? Buka KFC tutup? Atau buka Indomaret tutup? Ada nggak menurut Anda? Ada, teman saya di Kendari tutup kok buka KFC. Di Tanjung Pinang ada KFC. Tutup. Pizza Hut, ngginggian bahasa Jawa, ngginggian. Indomaret di Kijang, kalau Anda tahu Kijang di Kepulauan Riau, nggak laku. Karena di daerah seperti itu, beda Rp1.000 itu sangat berarti. Mereka lebih memilih beli tradisional. Jadi kayaknya belum siap masyarakat di sana. Itu yang punya Indomaret gede Pak, 3 pintu, 3 ruko, tapi nggak jalan, sepi gitu. Beda sampai Surabaya ya, di mana-mana rame kan. Di sana yang nangis darah juga yang punya Indomaret itu. Nggak percaya pergi aja ke sana. Saya udah keliling kemana-mana ya. Oke, Bapak Ibu. Saya kasih Anda ilustrasi. Ini kalau Anda mau berbisnis Indomaret. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Karena menurut saya ini murni franchise murni gitu. Ya, saya senang dan ini pun karya anak bangsa. Ini orang Indonesia yang punya loh. Keren banget ya. So, Bapak Ibu, ini adalah asumsi kalau Anda mau buka Indomaret. Saya searching di googling, saya punya nasabah itu punya 15 Indomaret. 9 Indomaret, 6 Alfamart. Itu nasabah saya, dan dia cerita, ya kurang lebih lah, Fit. Ya memang seginilah. Jadi kalau saya simpulkan, kalau Anda mau buka Indomaret, kurang lebih ya, modal awal tuh gopet ya, 500 juta. Di luar dari tempat. Ya, Anda mau kontrak, silakan. Anda mau pakai tanah Anda sendiri, Anda bangun, silakan. Semakin mahal ya, Mas. Kalau Anda beli, ya mahal banget. Bisa 1,5 M, bisa 2 M, modal tergantung lokasinya. Paham ya? Kalau Anda mau kontrak, minimal yang diperbolehkan oleh mereka, kontrak Anda minimal 5 tahun. Artinya kalau kontraknya 100 juta aja, 5 tahun udah 500 juta kan? Betul ya? Ini adalah pembagian hasilnya. Jadi Indomaret juga pinter ya. Selain dia jual franchise fee, Anda harus bayar di awal, dia juga ngambil keuntungan dari Anda tiap bulan. Anda mau untung, mau rugi, nggak peduli dia. Ada untung di atas 175 juta, aku minta bagian. Kita dipakai Alfamart kalau nggak salah sih, mana Ita? Ya, pakai Alfamart ya. Rata-rata berapa profit sebulan? Oh, kamu nggak? Oh, mereka sewa lahan sama kamu. Oke. Oh, ini beliau tempatnya disewa oleh Alfamart. Ya. Oke. So, Bapak Ibu, nah, saya tanya sama klien saya yang punya Indomaret 15. Saya tanya gini, berapa rata-rata profitmu? Net profit ya, teman-teman ya. Kalau penjualan mereka bisa bilang ada yang 6-10 juta setiap hari. Tapi karena ini barang consumer good, itu menguras 85%. Jadi Anda nggak bisa hitung dari omset harian, harus net profit. Potong biaya, potong karyawan, 6 listrik, ini rata-rata teman-teman, sebulan. 15-20 juta, di beberapa tempat yang bagus bisa 30 juta. Jadi kalau tak average, rata-rata cap gotial sampai non captial. Ya, rata-rata 15-20 juta. So, teman-teman, kalau hitung BEP, rata-rata orang yang punya Indomaret itu antara 4 tahun sampai 6 tahun. Tergantung tempatnya masalahnya. Ya, saya asumsikan adalah 4 tahun aja. Pertanyaannya gini, kalau saya mau income-nya 500 juta, buka Indomaret, bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa, caranya? Kan tadi kan rata-rata income-nya kan 20 sampai 15 juta. Saya mau 500 juta nih. Buka Indomaret, bisa nggak? Caranya? Buka aja banyak-banyak. 25 kan? Kalau rata-rata 20 juta kali 25, ya gue ya 500 juta. Modalnya berapa? Kalau satu Indomaret 1 M, berarti ya 25 M. Lu siapin, 500 juta. Keren ya bisnisnya ya? Keren mas. 500 juta ya? Ada 25 M-nya mas? Nggak ada ya? Kan tadi saya bilang, kalau udah jalan mahal. Ya kalau franchise yang gak terkenal, yang baru berdiri-berdiri, yang mau coba-coba murah ya, boleh coba.
Sekarang ada yang lagi rame Mixui ya. Biasanya waralaba yang model-model begitu atau franchise seperti itu biasanya rame sebentar karena mereka belum teruji. Anda harus lewatin 5 tahun sebenarnya untuk lihat apakah dia bertahan atau tidak. Karena kalau enggak tiba-tiba udah invest ratusan juta, tiba-tiba sepi kayak gini. Sekarang kan Mixui di mana-mana sepi. Dulu awal-awal, orang ngantri. Saya coba apa sih bedanya McDonald? Enak McDonald. Terang-terangan aja ya. Enak McDonald sih. Vanilanya kerasa gitu menurut saya. Tapi ya udahlah karena murah 8.000 ya udah beli ya. Lama-lama sepi juga ya. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan. Jika hari ini ada sebuah bisnis yang bisa menghasilkan ratusan juta. Oke? Tanpa modal, tanpa pengalaman, tanpa risiko, dan sistemnya udah ada. Udah ditata, mulai dari A sampai Z udah ditata semua rapi. Pertanyaan saya adalah, Anda mau nggak ngerjain? Mbak? Bener mau. Mbak, kalau ada bisnis yang seperti ini modelnya, mau nggak? Mau. Prudensial, konsepnya seperti itu. Cara kerja kami itu persis kayak Indomaret. Persis kayak Alfamart, persis kayak McDonald dan kawan-kawan, persis. Ya kan, bedanya kamu nggak perlu keluarin modal sampai 25 miliar. Sistemnya udah jadi, kami sudah 28 tahun di Indonesia. Bukan baru berdiri, bukan baru coba-coba. Sistem kami sudah sangat rapih. Bahkan sekarang, untuk proses sebuah nasabah, hanya perlu genggaman tangan, ceklik, udah jadi. Kalau dulu masih pakai jadul, masih pakai kertas, Mas. Sekarang udah pakai tangan, ceklik, udah jadi. Ini lagi proses prudensial, lagi transformasi ke klaim. Sebentar lagi klaim pun hanya pakai tangan, ceklik, udah nggak pakai paper sama sekali. Semua pakai digital semua. Sistemnya udah jadi, kita tinggal jalan aja. Oke? Nah, banyak orang nih, begitu dengar prudensial, langsung benak mereka bilang begini, oh jadi marketing asuransi ya, otaknya langsung sales, oh jadi sales ya, wah males Mas kalau jadi sales. Kenapa bisa berpikir begitu? Karena mereka nggak tahu sebenarnya. Makanya Anda hari ini diundang malam ini ke tempat ini agar Anda tahu apa yang kami lakukan. Oke? Bapak Ibu, prudensial bilang begini, Anda tak ajarin cara bangun kerajaan bisnis. Oke? So, ketika kita ajarin, tahun pertama, Anda belajar menjadi seorang agen. Kalau dalam bahasa awam di luar sana, mungkin Anda lebih paham reseller atau pengecer. Anda belajar jualan. Sebelum Anda membangun sebuah kerajaan bisnis yang besar, Anda harus mengerti proses dari awal. Betul kan? Anda harus belajar dari nol, bagaimana cara prosesnya. Anda harus belajar bagaimana menangani nasabah, keberatan nasabah seperti apa, problem nasabah seperti apa. Anda harus memahamin. Itu di tahun pertama Anda join. Udah saya ngasih komisi? Yes. Berapa? 35%. Ada gaji? Nggak ada. Ya, nah itu karyawan udah mulai ini apa? Begitu dengar nggak ada gaji langsung gini. Waduh, nggak ada gaji ya Mas. Berarti nggak pasti, nggak aman ya, nggak terjamin. Ingat ya, bensin ya. Ingat Mas ya. Yang aman dan terjamin income-nya sedikit. Yang tidak pasti income-nya luar biasa. Oke, clear ya? Tahun kedua, prudensial bilang gini, nih, tahun kedua, kalau lu udah ngerti bagaimana cara jualan, cara menghandle nasabah, kamu naik level lebih tinggi. Namanya AD. Kalau dalam bahasa umum di luar sana, grosir. Kalau grosir berarti kan siapapun jualan, dia dapat duit kan? Pengecer kecil-kecil jualan, dapat duit kan? Tahun kedua. Anda dikasih overriding 75% dari penjualan orang-orang di bawah Anda. Oke? Tahun ketiga, Anda promosi menjadi AD, saya sebut dengan bahasa awamnya biar Anda paham, Anda jadi distributor. Profit Anda itu kurang lebih 110%. Jadi ketika pengecer ini jualan, agen jualan,
Komisi 1 juta, saya kalau udah di AD posisinya, saya dapat 110%. Dapatnya berapa? Kalau 1 juta, saya dapat berapa jadi? 1,1. Ya, teman-teman ya. Kita dapat lebih gede daripada yang jualan. Ya, ini sistem kita. Tahun keempat, kita menjadi EAD, kita dapat royalti 10% dari 6 generasi ke bawah. Artinya apa, Pak? Artinya kalau saya punya banyak distributor, saya punya banyak AD di bawah, yang udah pinter, udah jalan sendiri, udah nggak perlu diajarin, saya dapat 10% dari total omset yang dihasilkan dia. Jadi kalau di omset 1M, biasanya 100 juta. Di omset 2M, saya 200 juta. Omset 100 juta, saya dapat 10 juta. Berapa umur omsetnya? Saya dapat 10%. Tapi satu kabar baik, kalau udah AD, nggak sesusah ngurusin agen. Karena ilmu mereka udah jago, udah pinter-pinter. Oke? So, Bapak Ibu, saya mau cerita bagaimana caranya dari seorang agen naik peringkat. Oke? So, Bapak Ibu, agen kita sebut dengan reseller, ya kan? Tugas Anda yang pertama adalah Anda harus bisa menjual 20 polis setahun. Atau Anda jual ke 20 nasabah dalam setahun. Setahun berapa minggu? 52 minggu. 52 minggu kalau dibagi 20 berarti berapa, teman-teman? 12 bulan nih, biar gampang. 20 bagi 12 berarti sebulan harus jual berapa? 1 something lah ya. 2 lah udah anggap. Anda bisa menjual ke 2 orang sebulan. Bagi kami yang ada di industri asuransi, orang yang jualan sebulan cuma 2, itu nggak niat. Biasanya prestasinya biasa-biasa aja, biasanya ya. Tapi tuntutan untuk promosi, untuk naik jabatan, untuk naik ke level lebih tinggi, ke grosir, Anda jual 20. Simpel kan? Dan Anda harus merekrut 5 agent atau 5 reseller bahasanya. Cari 5 orang, per orangnya jualan 2. Berapa lama? Setahun. Mas, kalau Anda jadi marketing, jualan 2 produk Anda setahun, itu niat apa enggak, Mas? Misalkan Anda jadi marketing sepatu, ditarget setahun cuma jual 2 biji sepatu, Mas. Niat apa enggak? Hah? Niat kan? Niat ya. Rugi bosnya. Tapi untuk promosi, jadi AD sangat simpel. Anda hanya perlu 2 aja. Bina 5 orang, minimal 2. 1 juta. Selesai. Anda promo. Anda naik ke level lebih tinggi, ke grosir. Paham ya teman-teman? Oke, target omset berarti total 300 juta. So, ada promosi menjadi AAD. Tadi AAD berapa penghasilannya? Ingat? 75% dari penghasilannya reseller. Oke, naik lebih tinggi. Anda udah AAD. Tadi kan 20. Tahun kedua Anda lebih pintar, lebih pengalaman, Anda jualnya 30. Oke? Dan kan Anda punya 5 sebelumnya, betul ya? Bantu 2 orang jadi grosir. Bantu 2 orang promosi jadi AAD. Itu kata kuncinya. Setiap tahun tugas Anda ini bagaimana buat reseller promosi 2 orang. 2 orang. 2 orang. Itu PR-mu. Kamu harus membina. Kamu harus ngajarin. Clear ya teman-teman? Dan Anda tambah 2 orang lagi, reseller, jualannya berapa? Sama, 2 polis setahun. Di zaman saya, tahun 2004, untuk menjadi seorang AD, itu 2,7 miliar. Sekarang, hanya dengan 1 miliar Anda udah bisa naik yang lebih tinggi, off-ridingnya ditambahin lagi 10%. Saya dulu 100%, sekarang 110%. Jadi menurut gua gampang banget ini. Karena kami melewati yang lebih susah, 2,7 M. Ini cuma 1 miliar. Clear ya teman-teman ya? So, ketika saya promosi menjadi AD, maka saya berhak atas 110% penghasilan reseller saya. Penghasilan agen saya. Kalau saya punya 1 agen, income-nya 1 juta, berapa saya dapat? Kalau 110%?
1,1. Kalau punya 100 agen 1 jutaan berapa? 100 juta income-nya. Sama nggak? Saya seorang distributor kosmetik. Saya ngerekrut nih orang yang mau bantu saya jualan, resellernya. Tak ajarin nggak produknya, Mbak, ini ya fungsinya ini, yang ini Mbak fungsinya ini promonya ini. Tak ajarin sampai pinter kamu tuh. Ketika kamu berhasil menjual produk kosmetiknya, aku dapat komisi, kan? Sama nggak? Sama. Cuma masalahnya bedanya adalah kalau Anda mau jadi distributor kosmetik, Anda harus beli barangnya. Same, konsepnya same. Ketika saya jadi AD, saya sebut dengan istilah kita ini pabrik. Setiap saya nelorin AD, berapapun dia punya omset, saya dapat 10%. Level 2, saya dapat. Level 3, saya dapat. Sampai 6 kedalaman, 6 generasi. Saya sekarang udah 13 generasi di bawah saya. Jadi udah amber-amber, bahasa Jawanya, udah ngelewatin 6 saya. 13 generasi di bawah saya. Dari 7-8 saya udah nggak dapat. Tapi dari 6 aja gemuk kok. Kalau mereka jalan semua gemuk. Oke? Royalti seumur hidup dan bisa diwariskan. Ini penting, teman-teman. Menurut saya, kalau yang namanya bisnis itu harus bisa diwariskan. Tadi kita kembali ke self-employed ya. Artis, dokter, segala macam. Ketika dia meninggal, income-nya meninggal, bener nggak? Kan nggak bisa ilmu dokternya langsung diwariskan ke anaknya. Tuing, langsung bisa emang. Langsung ilmuku tak kasih kamu ya, tuing, bisa begitu. Income-nya berhenti. Di bisnis kita, ketika walaupun anak Anda nggak ngerti asuransi, nggak pernah diasuransi, dia akan terima income dari kamu. Mungkin yang belum married, yang belum punya anak, merasa itu nggak penting. Tapi yang udah married, yang punya anak, itu penting. Karena banyak janda tiba-tiba miskin, karena yang kerja cuma suaminya, istrinya nggak pernah kerja. Tiba-tiba suruh pegang pabrik, buyar. Banyak kasus begitu ya. Oke, pertanyaan begini. Berapa income-nya? Pak, gua kejar ini enggak. Bapak Ibu, ketika kita jadi agen dengan omset tadi, gitu kan? Dengan omset tadi, kurang lebih Anda dapat kurang lebih 7,5 juta per bulan, alias 90 juta per tahun. Kalau Anda bisa kurang lebih 300 juta omset. Ya. Kalau AD, kurang lebih Anda dapatnya kurang lebih 24 juta per bulan, alias 280 juta per tahun. Udah oke daripada kerja ikut orang. Coba teman-teman, saya mau tanya sama kalian. Gaji 24 juta sebulan, kalau kerja ikut orang, jabatannya apa? Apakah admin? Kepala cabang minimal. Betul? Jabatannya ada berapa biji kepala cabang? Ada 10 atau cuma 1? Kepala cabang? 1. Berarti yang rebutan berapa orang? Ya semua. Anda pinter, tapi Anda nggak pinter jilat, belum tentu naik juga. Betul nggak? Ya, yang cari muka pinter ya mungkin lebih cepat naiknya. Mungkin padahal lebih bodoh. Banyak kasus seperti itu, oke? So, Bapak Ibu, tahun ketiga jadi AD, kurang lebih 46 juta alias 552 juta per tahun. Pak, pertanyaannya gini, bisa nggak aku pingin lebih gede dari 46 juta? Bisa. Jadi 100 juta? Bisa. Gimana caranya? Ya kerja 2 kali. Lebih gila. Rekrut reseller lebih banyak. Promosin, grossin lebih banyak. AD lebih banyak. Pasti lebih kaya loh. Paham ya teman-teman? Ini tahun ketiga. Tahun keempat, ketika saya mempromosikan AD 1, dan mereka mempromosikan juga 1, berarti kan 3 orang kan? Berapa kita terima? Kurang lebih 75 juta per bulan. Kalau tahun berikutnya sama, mempromosikan 2 setiap orang, ya, kata kuncinya 2, kita jadi kurang lebih 150 juta. AD3 400 juta, AD4 kurang lebih 1 miliar, AD5 3M, AD6 kurang lebih 9 miliar. Orang di luar sana, kalau dengar income ratusan juta, nggak percaya, guys. Banyak orang ketika saya rekrut pertama kali, mereka meremehkan bisnis ini. Mereka pikir, gak ada gaji ya? Duh, malas deh. Gak mau deh. Karena mereka nggak tahu income kita berapa. Gitu.
Income kita gak kalah dari orang yang punya restoran, teman-teman. Gak kalah sama orang yang punya Indomaret. Anggap, teman-teman, anggap ya, Anda gak sehebat ini, hanya 1% aja kemampuan Anda. Anda masih terima 900 juta lah per bulan. Ini income saya tahun 2015, teman-teman. 2015 ya. Saya udah terima kurang lebih 500 juta sebulan. Kalau saya buka Indomaret butuh berapa tadi? Modalnya, Mas? 25M. Ya kan 1 M tadi, Mas. Benar ya, Mas? 25M kan? Anda percaya nggak? Anda tahu nggak berapa modal saya untuk bisa punya income seperti ini? Modalnya berapa menurut Anda? Berapa? No. Yes, no. Percaya nggak Anda no? Lu terus Bapak itu kerja apa sebenarnya? Kerjaan saya mentransfer ilmu saya ke kamu. Kamu nggak mau, nggak setuju, nggak cocok, pergi. Ya udah, aku cari orang baru, tak transfer ke kamu. Yang cocok aja, yang satu frekuensi, bahwa kerja ikut orang nggak bisa kaya. Gue cari orang yang begitu. Yang dia sadar bahwa dia naik VW kodok nggak bisa kaya. Dia sadar, gue cari orang seperti itu. Tapi dia kalau nggak sadar, kerja lagi ikut orang. Ya udah amsyong, Pak. Orang China bilang, bohong. Terserah dia. Saya sadar, guys. Saya di karyawan, guys, bertahun-tahun. Saya tahu nggak bisa kaya. Saya melihat satu bisnis, enak banget ini bisnis. Nggak pakai duit, income bisa ratusan juta. Gila ini, Pak. Anda mau belajar sekolah, apapun, Anda akan curahkan tenagamu. Setuju apa, kan? Kalau enggak, bisnis apa? Modal berapa? Ini adalah bonus saya yang tahun 23 kemarin dari royalti EAD. Tadi yang 6 generasi itu loh. Yang tadi saya bilang generasi 46 juta. Kira-kira gimana tuh, Mas? Lebarannya dapat piro, Mas? Pengulinya. 700 juta bos kasih. Gak mungkin. Seumur. Ini income di luar tadi loh bulanan ya. Ini ngomong income dari EAD saya. Sebenarnya bertambah lagi. Terakhir itu 1,1 miliar tepatnya. Cuma saya nggak nyari, nggak nemu tuh. Udah yang saya screenshot tuh udah hilang. Karena berganti sistem kan. Tepatnya 1,1 M saya terima dari offer ID dari bawah-bawah saya. Dari AD. Bukan dari EAD, dari AD bukan dari agen. Ya, dari yang udah jadi-jadi di atas, di bawah saya. Mbak, kalau ada bisnis kayak gini, Anda mau kerja? Mau serius kerjanya? Mau benar-benar mau belajar? Atau mau cari duit 5 juta di luar sana? Aku lihat kamu udah lama. Pergi melanglang buana kan? Oke, jawab jujur ya. Biar semua dengar ya. Ketika kamu melanglang buana, gajimu di atas 10 juta? Masih belum? Udah berapa tahun kerja gitu? Berapa tahun? 10? 15? Belum, berapa? 7? 6? 7-6 tahun. Udah pindah berapa kali? Berapa? 10? Hampir 10. Apa yang dicari? Menurut Anda apa yang dicari, Pak, sampai orang itu? Sampai teman saya ini. Pindah 10 kali. Income yang lebih baik kan? Income yang lebih baik kan? Pindah. Oh, ada kok gak naik-naik gajiku. Pindah lagi dia. Gak naik-naik, pindah lagi terus 10 kali. Dia udah naik VW kodok gak sadar-sadar, guys. 10 tahun, guys. 10 perusahaan gak sadar-sadar dia. Dia berharap ada Formula One 1. Kalau lu kawin sama bosmu yang perempuan, nah itu bisa kaya lu. Tapi harus yang janda mungkin ya. Umur udah tua juga, bro. Guys, anak-anak muda, kayak Anda ya, anak-anak muda ya, kasih tahu Anda. Jangan buang waktu Anda kerja ke orang. Serius, saya ngomong dari hati saya. Maksimal kerja itu orang 5 tahun.
5 tahun maksimal. Lu hanya cari pengalaman, ngerasain susahnya ikut orang, biar kamu humble, ngerasain biar kamu pegang duit, hati-hati. Kamu belajar gesek dengan manusia, dijilat, disikat, ditindas, kamu belajar hal itu 5 tahun cukup. Setelah itu Anda harus masuk dunia wirausaha. Kalau enggak, selamanya kayak teman saya Parigan. Terus saja pindah kerja dia. Nanti 20 tahun lagi ketemu dengan Regan, kan? Udah berapa perusahaan kamu pindah? Saya cuma tanya itu aja. Udah 30. Udah, berapa gajimu sekarang? 20? Enggak kok. Lah terus ngapain lu buang waktumu? Sekali lagi, Tuhan itu adil. Lu yang pilih, lu ituin, lu yang jalani. Hari ini ada datang di tempat ini, di ruangan ini, dengar saya ngomong. Artinya Tuhan baik sama lu. Lu dikasih peluang ada bisnis gila lo, income-nya ratusan juta lo. Lu mau nggak naik Ferrari ini? Tapi tak kasih tahu Anda ya, naik Formula One ini kagak. Anda belajar ini, caranya mengendarai ini. Bagaimana Anda jadi seorang leader, bagaimana memimpin, Anda harus belajar. Itu nggak datang dari langit, Anda harus belajar. Ini adalah kawan-kawan kita di Prudential yang sudah meninggal dan dirilis resmi oleh Prudential, dan ahli warisnya masih terima income mereka sehari. Di Surabaya ada 2 kalau nggak salah ya, teman saya Bu Eva, Anda nggak kenal, udah orang lama, sama yang di Arjuna tuh siapa namanya? Sebut di Arjuna tuh, susu siapa? Pak Husen sama satu yang di Arjuna, yang Eva penggantinya jadi Pak Eva itu. Elvi itu penggantinya, anaknya. Saya lupa deh. 3 orang. Sahabat saya, senior, yang usianya di atas saya 10 tahun, udah meninggal. Hari ini ya, istrinya nggak di asuransi, terima duit kemarin. Ada satu anaknya ya nggak berprestasi-prestasi amat, nggak top-top juga ya terima duit kemarin. Kalau kita meninggal dengan income 500 juta, atau 700 juta sebulan, terus anakku sampai istriku terima segitu, tenang nggak hidup kita? Aku wariskan dia uang, bukan bisnis. Tak kasih uang tiap bulan. Karena ini udah sistem dari Prudential. Dan ini ada di kontrak. Keren nggak bisnis ini? Keren? Keren atau keren banget? Keren banget ya? Aduh Pak, asuransi udah banyak loh. Ada Allianz, ada Manulife. Saya ketemu Prudential bolak-balik. Apa masih ada kesempatan buat saya? Apa saya masih bisa? Itu pertanyaan orang-orang baru yang ketemu dengan saya. Sebelum itu saya jawab, saya mau tanya sekali lagi. Menurut Anda, asuransi itu jual apa, Mas? Sepengetahuan Anda, asuransi itu jual apa? Hah? Jasa apa? Gak punya gambaran? Hah? Jasa kesehatan? Oke. Coba, tanya ya, Cik. Kalau Anda asuransi itu jual apa? Jasa juga, sama, ikut-ikut ya. Mas, asuransi itu jual apa, Mas? Menurut Anda? Nggak tahu? Nggak punya gambaran? Jual duit? Serius? Kami jual duit? Yang benar, Pak? Benar. Kami jual duit. Orang sakit butuh duit. Orang sekolah butuh duit. Orang meninggal butuh duit nggak jandanya? Butuh duit? Orang pensiun butuh duit nggak? Kami jual duit. Siapa yang nggak butuh duit? Pertanyaannya. Orang gila butuh duit? Oh, masih minta loh. Orang gila, rambutnya udah acan. Mau minta, masih ngerti duitnya loh. Apalagi orang waras kan gitu. Tangkap maksud saya. Kami ini jual duit. Harusnya gampang jual insuransi ini. Nih, kalau nggak percaya. Prudential total bayar klaim tahun 2021 16,6 triliun, Pak. Bukan ribu loh, triliun, Pak. Artinya ada orang yang meninggal, ada orang yang sakit, ada orang yang cacat, ada kena penyakit kritis. Itu total klaimnya 16,6 T. Dan kami kasih duit itu. Selama ada kelahiran dan selama ada kematian dan selama orang bisa sakit, asuransi pasti jalan.
selama biaya rumah sakit tambah lama tambah mahal, asuransi pasti jalan. Menurut Anda rumah sakit tambah lama tambah mahal atau tambah murah? Tambah mehong ya. Pak, tapi kan ada BPJS Pak, gratis Pak, murah bayarnya. Saya dikasih perusahaan, iya, nanti. Obatnya generic. Lu kena gagal ginjal, antri 1.000 orang, mati dulu lu. Di antrian matinya. Ya namanya gratis, murah. Mau bagus, nggak bisa. Swasta yang bagus. Orang punya duit pasti beli swasta. Nggak prudensial, Manulife lah, tadi swasta. Karena dia tahu kalau udah BPJS udah pasti jelek, namanya murah. Clear ya teman-teman ya. So itu adalah market kita. Dan menurut AJI, dia bilang ini teman-teman. Nah, market asuransi di Indonesia ini sangat rendah orang yang punya asuransi. Sangat rendah. Amerika dan Jepang dan negara maju teman-teman, udah 1:6. Jadi 6 orang tuh, 1 orang tuh punya 6 asuransi. Ngeri nggak kalau udah di Jepang kan? Di Indonesia ini, teman-teman, hanya 10% yang orang punya asuransi. Orang-orang kota, gitu. Orang daerah nggak ngerti, orang desa-desa apalagi. Asuransi apa itu? OTOT dah, gitu. Pernah dengar Prudential Mbak? Apa OTOT dah? Coba tanya mbakmu, Prudential apa lah OTOT jadi. Ya. So teman-teman, menurut AJI, nah ini kan, pertama kali dalam sejarah asuransi jiwa tembus 8%. Gila ya. 28 tahun di Indonesia, market kita ini baru terserap 8%. Berarti masih ada 200 jutaan lebih something yang belum punya insurance. Dan Indonesia itu kabar baiknya adalah suka punya anak. Benar ini. Saya punya teman namanya Adi, 7 anaknya Pak, luar biasa itu. Terus tiap tahun lahirin. Dipikirnya rekor ya. Tapi ya itulah teman saya ya. Keren ya. 7 anaknya Mbak. Luar biasa nggak? Luar biasa. Lu kapan? 7, 8, 9? Mabuk loh. Oke, so ini dari Mata Najwa, pernah bawain acara di televisi, dia bilang salah satu orang dengan profesi termahal adalah agen asuransi. Salah satu. Keren ya. Apalagi leadernya asuransi. Apalagi yang punya pabrik dia nggak tahu. Lebih gila lagi kan. Dia baru ngomong agen asuransi. Yang jualan itu loh sendiri yang jadi reseller. Nah, buat teman-teman, penutup dari saya, yang berpikir bahwa, waduh Pak, tadi kalau mau jadi AAD itu kan harus jual 20 ya Pak, setahun ya. Kalau mau jadi AD berarti harus jual 30 ya Pak, setahun ya. Kita kasih tahu ya. Ini adalah koran tahun kemarin, 17 Juni 2022. Total ada 980 orang yang meraih prestasi. Yaitu apa? TOT, COT, MDRT, Presiden Club, Production Club. Ini adalah orang-orang yang berhak pergi jalan-jalan ke luar negeri lah ceritanya. Ada 1.000 orang. Gitu ya. Berapa Pak targetnya kalau mau capai yang paling rendah aja? Nah ini targetnya. Preminya 570 juta. Berarti kalau di 1 jutain gini, Anda harus jual 57 nasabah. 1 tahun, bayarnya tahunan gitu kan. Terkumpul premi 570 juta, baru kamu dapat DRT. Jadi kalau 20 orang itu dapat apa Pak? Cuman dapat jabatan aja deh. Dan di luar negerinya dapat nggak? Nggak dapat. Kita ada 1.000 orang yang bisa pergi. Sebelum pandemi di zaman saya, kita bisa 3.000 orang, 4.000 orang pergi ke Roma. Saya masih ingat dan tidak akan pernah terlupakan, kami main angklung di itu loh, di tempatnya gladiator main loh. Dikumpulin tuh orang Indonesia tuh, bawa angklung untuk kita main angklung 3.000 orang. Keren nggak? Keren. Tapi lu mau pergi ke sana, 57 nasabah. Berarti 20 nasabah tuh masuk akal atau masuk akal? Masuklah. Ribuan orang bisa lakukan. Oke teman-teman. Saya rasa itu dari saya. Semoga penjelasan singkat ini berguna buat teman-teman. Sekali lagi dari saya, hidup adalah pilihan. Anda mau jadi karyawan, monggo. Mau jadi self employee, silakan. Anda mau bangun bisnis, silakan. Pilihan di tangan
Anda. Tapi ketika Anda nanti suatu hari, Anda miskin 10 tahun, 20 tahun lagi, jangan siapapun. Semua karena keputusan Anda. Oke? Itu dari saya. Thank you. Itu top. Oke, terima kasih Pak David. Oke teman-teman, kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang dulu ya. Betul, ya. Ada yang mau bertanya? Teman-teman boleh angkat tangan. Yang mau bertanya tentang penjelasan yang baru. Oh baik, bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari. Yes. Ada yang bertanya, kantor Prudential di Mall sudah nggak ada solusi. Oke. Teman-teman, ada orang nanya gini sama saya. Saya ini kalau jalan, saya ini nggak mau jalan asuransi, Pak. Kenapa? Ya kami harus melayani nasabah seumur hidup, katanya. Ada orang yang bilang begitu. Ada orang yang bilang gini lagi, kayak tadi kan, tanya. Saya ini nggak mau, Pak, jalan asuransi. Kenapa? Nggak ada kantornya. Bapak Ibu, sejak zaman pandemi, sebenarnya ngajarin kita banyak hal. Bahwa sekarang ini udah zaman digital, my friend. Betul? Kita rekrut orang, jalan orang, udah nggak perlu lagi ketemu fisik kadang-kadang. Kita bisa pakai Zoom. Itulah sebabnya kenapa Prudential terus ngebut, memperbaiki force-nya. Agar kita ini nggak tergantung lagi dengan yang namanya kantor, teman-teman. Betul? Buat apa lagi butuh kantor gitu kan? Ketika saya bisa submit melalui tangan. Kan tinggal diketik aja kan? Saya bisa klaim melalui handphone. Karena perlu udah tahu berapa sih kantor yang bisa dibuka di seluruh Indonesia. Tapi lah dengan digital kan aku bisa merangkul semuanya gitu. Itu sih Pak Agus jawaban paling sederhananya. Satu lagi, yang kedua, yang terakhir adalah Pru punya sistem. Buat Anda nih, yang mau ngurus sendiri ke pusat, kita juga bisa layani. Anda mau melewati kantor agensi aslinya Anda juga bisa dilayani. Dan Pru juga buka kesempatan kepada setiap orang di sini yang mau buka kantor sendiri, boleh. Anda mau buka kantor, ada targetnya. Jadi buat teman yang di Maumere, Anda punya ambisi, ya Anda kejar target, Anda bisa punya kantor. Sementara belum, ya kita melalui digital, melalui email, melalui pos, komunikasinya begitu. Mungkin begitu, terus. Oke, ada satu lagi pertanyaan Pak, di Zoom juga. Pak, tunjukkan caranya bisa punya income 10 juta per bulan. Tuh, ya gampang loh. Komisinya berapa? Komisi kita berapa tadi? 35% kan? Buat 30% aja. Gimana Pak caranya? Ya udah, kamu produksi 40 juta, berarti 4 nasabah. Komisi berapa? 1 juta. Kalau lu mau 10 juta, ya lu produksi 40 juta, 40 nasabah, selesai. Ini kan hukum matematika, teman-teman. Aku jualan satu produk nih, jebret, komisi berapa? 30%. Betul kan? Kalau saya mau income 1 juta, berarti saya harus jual berapa? Oh, 40 juta. Betul nggak? 40 juta kali 30% kan 12 juta. 12 juta bagi 12 kan 1 juta. Benar nggak benar? 1 juta kan? Berarti kalau mau 10 juta sebulan, saya harus jual 40 nasabah. Selesai. Tadi kan ada 57 orang. Kalau Anda bisa jual 57 kan pergi ke luar negeri tadi. Terjawab bagus? 40 nasabah, 1 jutaan, Anda income 10 juta sebulan. Yes, jawab Pak. Ya. Oke. Thank you Pak David. Oke, thank you ya. Saya kembaliin. Berapapun ada hitungannya Pak ya. Iya. Kalau di sini semuanya terukur. Betul ya. Ada hitungannya. Mau berapa bisa ya. Yes, betul.